Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa. Saya akan menemani Anda dalam program pembelajaran interaktif edisi pendalaman materi esensial. Pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran fisika, materi suhu dan kalor dengan subpokok bahasan yaitu suhu. Adalah materi yang diperuntukkan bagi siswa SMK kelas 11 di semester 1. Bersama kita telah hadir narasumber yaitu Bapak Dr. Andes Agus Sugianto. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Terima kasih telah hadir pada acara kita kali ini. Iya, terima kasih, sama-sama. Iya, baik Pak. Materi kita kali ini adalah mengenai suhu dan kalor dengan subpokok bahasan suhu ya Pak. Suhu, betul. Iya, baik. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, sedikit mungkin apa sih esensi dari materi ini? Baik. Silakan. Baik, pemirsa pemirsa sekalian. Jadi materi suhu dan kalor ini cukup esensial karena kita tahu bahwa suhu dan kalor ini banyak diterapkan di dalam masyarakat ya. Juga pada teman-teman kita di SMK itu juga sering menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan suhu dan kalor. Karenanya materi ini kita anggap bahwa sebagai materi yang esensi. Gitu ya. Baik, kita langsung saja Pak masuk ke dalam materinya. Baik, ya. Baik, para siswa sekalian, bahwa pada kesempatan ini kita akan bahas suhu dan kalor. Kemudian sub materi kita adalah tentang suhu ya. Nah, kemudian kita lihat untuk materi ini kita sampaikan di SMK kelas 11 di semester Gasal atau semester 1. Namun ada beberapa SMK yang menerapkan materi suhu dan kalor ini di kelas 10 semester kedua gitu. Okay. Ya. Nah, kemudian apa yang menjadi standar kompetensi dari materi kita kali ini? Yang pertama adalah standar kompetensinya menerapkan konsep suhu dan kalor. Adapun yang menjadi kompetensi dasar, yang pertama menguasai konsep suhu dan kalor, kemudian yang kedua menguasai pengaruh kalor terhadap zat, sedangkan yang ketiga mengukur suhu dan kalor, dan yang keempat adalah menghitung kalor. Nah, ini materi-materi atau standar kompetensi dan kompetensi dasar pada materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita dalam suhu dan kalor ini, yang pertama ini pada sub bahasan suhu, peserta didik diharapkan nih peserta didik mampu untuk menjelaskan definisi dari suhu itu apa. Kemudian selanjutnya nanti peserta didik juga diharapkan mampu mengkonversi tentang skala suhu ya, ini mengkonversi skala suhu. Kemudian diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis skala suhu termometer. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu untuk mendefinisikan jenis-jenis dari termometer. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya apa itu suhu gitu ya. Nah, secara definisi bahwa suhu itu adalah sebagai derajat panas atau dinginnya suatu benda gitu ya. Jadi mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari ini awalnya kalau kita ada seorang anak yang panas misalnya gitu ya, kita pegang panas badannya ini berapa, seperti apa panasnya. Kemudian kita pegang yang lain, kita kan sulit membandingkan setinggi mana panasnya gitu ya. Misalnya kita kalau di dalam sehari-hari panasnya untuk semangkok bakso dengan panasnya sepiring nasi, ini panas yang mana ini? Kan kita sulit ya untuk membedakan. Maka di sini diciptakan suatu besaran yang kita sebut dengan suhu. Nah, di mana suhu ini bisa membedakan derajat panas dinginnya suatu benda gitu ya. Itu untuk suhu. Ya. Selanjutnya untuk mengukur dari suhu tersebut, seperti yang kita tahu ya, bahwa itu digunakan alat yang namanya termometer. Termo itu berkaitan dengan panas ya biasanya. Kemudian alat-alat ukur biasanya diberi kata-kata meter biasanya gitu ya. Nah, gitu ya, diberi kata meter. Jadi termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Nah, selanjutnya ini tampilan dari beberapa suhu ya, dari pengukur termometer, suhu atau termometer ya. Nah, kita lihat di sini. Ini yang menggunakan digital ya, ini digital, yang menggunakan digital. Kemudian ini termometer yang untuk suhu badan ini ya, yang ini untuk suhu badan ya, suhu badan. Nah,
biasanya untuk suhu badan. Nah, mungkin kita banyak temui di apa namanya klinik begitu ya, atau di tempat berobat begitu, biasanya kita menggunakan termometer seperti ini. Yang di sini kalau dalam skala Celcius ini maksimum 42 derajat Celcius kita lihat di sini ya. Nah, kemudian di bawahnya ini biasanya termometer di laboratorium ya. Di sini mengukur air yang dia bisa sampai 100 derajat Celcius yang sebelah ini ya. Nah, kemudian di sini ada termometer, ini untuk suhu ruangan ya, misalnya ini untuk suhu ruangan. Biasanya dia kurang lebih sampai maksimum 50 derajat Celcius. Nah, itu adalah beberapa macam dari alat ukur suhu atau termometer. Ya. Nah, kemudian dari beberapa macam termometer kita juga mengenal adanya beberapa skala ya, skala termometer. Nah, yang sering kita kenal yang pertama ini ada beberapa ini ya. Ini ada skala Celcius gitu ya. Kita lihat di sini ada skala Celcius, kemudian ada skala Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin, dan masih ada skala-skala yang lain gitu. Bahkan kita pun bisa nanti membuat skala termometer sendiri gitu. Ya. Nah, namun yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam alat ukur suhu atau termometer ini ada 2 titik ya, ada 2 titik yang mesti kita perhatikan gitu ya. Yang pertama adalah titik atas, itu adalah merupakan titik didih air pada tekanan normal ya, kurang lebih tekanan udara sekitar 1 atmosfer. Nah, ini untuk Celcius itu pada suhu 100 derajat Celcius gitu ya. Kemudian titik bawahnya adalah titik beku air ya, perubahan dari air menjadi es gitu ya, mulai membeku itu pada suhu 0 derajat Celcius. Nah ini 0 derajat Celcius. Nah, kemudian ini kita hapus dulu tadi. Nah, ini kemudian berikutnya di suhu untuk Reaumur ya. Itu ya air mendidih pada suhu 80 derajat Celcius ya. Nah, ini ya, pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian air membeku pada suhu 0 derajat Reaumur. Oh, ini berarti Reaumur, ya. Sama Pak ya, derajatnya 80 Reaumur dan 100 derajat Celcius ini setara gitu. Oh, ya, jadi kalau ini misalnya 2 termometer ini kita celupkan di air mendidih, maka pada Celcius akan menunjukkan angka 100, pada Reaumur akan menunjukkan angka 80 begitu. Nah, sedangkan pada termometer Fahrenheit air mendidih akan terukur pada suhu ini ya 212 derajat Fahrenheit, kemudian air membeku pada suhu 32 derajat Fahrenheit gitu ya. Nah, kemudian pada Kelvin ya, pada Kelvin ini air mendidih pada suhu 373 Kelvin, kemudian air membeku pada suhu 273 Kelvin. Nah, pada bagian yang ujung ini kalau kita ingin membuat termometer sendiri juga bisa. Dengan suhu misalnya di sini berapa 50 derajat Maya gitu boleh saja gitu ya. Nah, ini terserah kita mau suhu titik beku yang berapa, titik didih airnya 300 misalnya boleh saja. Nah, nanti ada caranya untuk membuat termometer, membuat skala suhunya. Oke. Baik. Itu dari sisi skala suhu. Nah, lalu bagaimana cara kita mengkonversi dari suhu Celcius menjadi yang lain? Misalnya yang pertama ini adalah pada suhu Reaumur. Artinya misalnya di sini kalau air ini kita celupkan pada suhu tertentu, misalnya 50 derajat Celcius misalnya ya di sini. Nah, kemudian nanti Reaumur akan menunjukkan berapa. Kalau di sini kita celupkan pada air membeku kan sama-sama 0 ya. Ya, tapi kalau nanti kita celupkan pada air hangat, nah Celcius misalkan menunjukkan 50, nanti Reaumur menunjukkan berapa. Nah, ini caranya adalah dengan kita konversi gitu ya, kita konversi. Nah, ini cara konversinya adalah seperti ini. Kita sandingkan 2 termometer ini. Nah, kemudian caranya adalah
kalau di sini 100, di sini 80, caranya 100 dikurangi 0 ini ya, 100 ya. 100 dikurangi 0 ini. Nah, ini 100 dikurangi 0 dibanding dengan C ya. C dikurangi 0 ini di sini. Itu sama dengan 80 dikurangi 0 ini ya. Nah, dikurangi 0 kemudian dibanding dengan R dikurangi 0. Ya, ini. Kita lihat berarti 100 dikurangi 0 100 ya, 100 dikurangi 0 100, 80 dikurangi 0 adalah 80. Kemudian C dikurangi 0 adalah C ya, kemudian R dikurangi 0 R gitu ya. Sehingga kalau dari sini bisa kita lihat bahwa nanti nilai R ini adalah 80 dibagi 100 per C. Sehingga kalau kita ingin sekian derajat reamur sekian derajat Celcius sama dengan berapa derajat reamur, ini bisa kita ambil rumus praktisnya adalah R sama dengan 4/5 C. Nah, demikian juga kalau kita ingin mengubah dari reamur menjadi Celcius. Nah, jadi itu adalah menggunakan persamaan yang bawah ini, yaitu ya C sama dengan 5/4 R. Oke, benar itu awalnya Pak ya, sehingga bisa mendapatkan nilai 5/4 R atau 4/5 C itu ya Pak. Iya, ini dari sini ya, dengan betul. cara membandingkan tadi. Betul. Ya, gitu. Nah, kita bisa juga lihat bagaimana kalau kita misalnya membandingkan antara Celcius dengan Fahrenheit misalnya. Itu caranya juga sama seperti tadi. Kita bandingkan skala suhunya. Misalnya ini 100 ya, 100. Nah, ini 100 dikurangi 0. Nah, ini ya 100 dikurangi 0. Ya, dibanding dengan C dikurangi 0 itu sama dengan 212 dikurangi 32 ya, ini. Nah, dibanding dengan F dikurangi 32. Nah, gitu ya. Nah, dengan cara yang sama nanti akan bisa kita peroleh bahwa F, nah ini kita hapus dulu ya supaya ini sering tercoret sendiri ini ya, kita hapus dulu supaya nah, dari dengan cara yang sama tadi kan 100 kurangi 0 100 ini dibagi C dikurangi 0 C, ini 212 kurangi 32 180, F dikurangi 32 tetap kita tulis F 32. Nah, kemudian dengan cara matematis kalau ini kita pindah perluas, F min 32 sama dengan 180 dibagi 100 dikali C. Nah, ini kita lihat persamaannya. Kemudian kalau kita sederhanakan 180-nya sama dengan 100 sama-sama kita bagi 20. 180 dibagi 29, 100-nya dibagi 5 dibagi 20 jadi 5. Iya. Nah, sehingga F min 32 sama dengan 9/5 C, sehingga kalau nyari F sama dengan 9/5 C plus 32 ya, karena pindah ruas ya. Ruas dia menjadi positif. Nah, ini ya. Ini untuk merubah dari Celcius menjadi Fahrenheit. Nah, selanjutnya kalau ingin merubah Fahrenheit menjadi Celcius bisa kita lihat dengan penurunan yang hampir sama. Kita dapatkan bahwa C itu sama dengan 5/9 ya, F min 32. Nah, ini untuk konversi dari Celcius dengan Fahrenheit. Kita juga mungkin coba bisa lihat lain bagaimana konversi Celcius dan ke Kelvin. Nah, Celsius dan Kelvin ini relatif lebih mudah konversinya. Kalau kita lihat di sini, kalau di sini 100 ya, di sini 100 ya, di sini. Nah, ini 100, kemudian di sini 373 ya. Kemudian di sini 0. Nah, di sini 273. Kalau kita lihat di sini selisihnya 100. Di sini selisihnya juga 100 ya. Maka kalau untuk mengkonversinya cukup mudah kalau Kelvin ini, rumusnya tidak terlalu meskipun bisa kita buat dengan cara perbandingan seperti ini, tapi hasil akhirnya cukup mudah. Bahwa untuk mengkonversikan Celsius ke Kelvin cukup Celsius tersebut ditambah dengan 273 gitu ya.
Nah, penulisan Kelvin di sini biasanya tidak menggunakan derajat, ya, jadi tidak menggunakan derajat di sini Kelvinnya. Nah, begitu juga kalau dari Kelvin kita konversi ke Celsius, maka tinggal K tersebut dikurangi dengan 273. Nah, itu ya untuk baik. Nah, kalau termometernya kita ingin buat sendiri misalnya, bisa nggak? Ternyata bisa juga misalnya ya. Seperti tadi kita ingin membuat apa, termometer X katakan begitu ya. Nah, kita ingin air mendidih ini pada suhu di sini 200 derajat Celcius gitu ya. Nah, kemudian air mendidih pada 200 derajat Celcius, derajat X. Kemudian air membeku pada suhu 50 derajat X gitu ya. Kalau nanti C menunjukkan angka tertentu, berapa X? Nah, gitu ya. Maka caranya bisa kita lihat seperti tadi juga dengan cara perbandingan gitu ya. Di sini tinggal 100 dikurangi 0 ya. 100 dikurangi 0. Nah, ini 100 dikurangi 0. Kalau di sini kan 200 tadi ya. Dikurang 200 dikurang 50. Ya, 200 kurang 50. Ya. Dibagi sama dengan banding X min 50 di sini. Nah, ini persamaannya seperti ini. 100 per C sama dengan 150 X min 50, sehingga bisa kita lihat hasilnya seperti pada bagian yang di bawah ini. X sama dengan 3 per 2C plus 50 dan C sama dengan 2 per 3 X min 50. Nah, ini cara-cara kita mendapatkan formula atau persamaan atau rumusnya ya, gitu ya. Karena kalau sudah tahu asalnya itu malah tidak usah menghafal. Tidak usah menghafal. Ya, kita cukup membandingkan saja. Betul. Apapun bentuk termometernya, bagaimanapun angka skalanya, kita nggak ada masalah nanti. Jadi tidak harus menghafal rumus-rumus yang terakhir itu. Cukup dibandingkan saja. Kayak gitu. Nah, ini akan bisa lebih luas. Nah, sebagai contoh misalnya ini ada air ya, suhu air di dalam gelas ini 50 derajat Celcius. Nah, kalau diukur menggunakan termometer dengan skala Fahrenheit, suhu air tersebut akan terukur sebesar berapa derajat Fahrenheit. Nah, ini seperti ini. Ini ya 50 derajat Celcius ini berapa derajat Fahrenheit? Ya, pertanyaannya kan seperti itu ya. Nah, ini caranya kita gunakan perbandingan yang tadi. Jadi F sama dengan 9 per 5C plus 32 tadi dari rumus yang kita dapat ya. Nah, kemudian kita masukkan C-nya 50 ya, C-nya 50. Sehingga 9 kali 50 dibagi 5 adalah 90 ya, ditambah 32 sama dengan 122. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa 50 derajat Celcius ini sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Ini hasilnya. Ini cara menghitungnya ya. Nah, ini. Nah, kita coba misalnya sekarang kita pakai termometer X tadi ya. Nah, termometer X ini kita buat misalnya pada skala bawah, air membeku pada suhu 100 derajat X. Nah, ini misalnya ini ya. Kemudian titik didihnya air itu 300 derajat X. Suka-suka kita aja ini ya, terserah gitu. Nah, kalau suatu benda itu diukur dengan termometer Celcius menunjukkan 40 derajat Celcius, bila diukur dengan termometer X akan menunjukkan berapa derajat X. Nah, gitu. Maka dengan cara perbandingan tadi bahwa 40 derajat Celcius ini sama dengan berapa derajat X, maka bisa kita hitung dengan cara perbandingan yang sudah kita pelajari di awal tadi. Jadi 100 dikurangi 0 ya, dibanding 40 dikurangi 0 itu sama dengan 300 dikurangi 100 dibanding X min 100. Nah, gitu ya. 100 dikurangi 0 100, 40 dikurangi 0 40, 300 dikurangi 100 200, X kurangi 100 tetap kita tulis seperti apa adanya. Ya, dengan secara matematik kita tuliskan bahwa X min 100 itu sama dengan 200 per 100 kali 40. Nah, sehingga X sama dengan, kalau kita hitung kan yang ini hasilnya adalah 80 ya, yang kita lingkari ini. Nah, ini
2 kali 40 80, min 100-nya pindah ke sini jadi plus 100, sehingga X-nya adalah 180. Sehingga dengan perhitungan ini maka kita dapatkan bahwa 40 derajat 40 derajat Celcius itu sama dengan 180 derajat X. Nah, gitu ya. Okay. Ini mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan ya kepada teman-teman yang di SMK untuk mengkonversi skala suhu itu. Ya. Kemudian kita lihat juga bahwa termometer itu ternyata ada bermacam-macam ya, seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Selain yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu ada ini sebenarnya ini masuk dalam termometer yang relatif tradisional ya, yang lebih lama muncul ya. Ya, jadi ini fungsinya untuk mengukur suhu badan begitu ya, yang seperti ini. Kemudian yang sebelah sana ini adalah untuk mengukur suhu udara ini ya, untuk mengukur suhu udara gitu ya. Dan seterusnya. Ini memang sudah jarang ya Pak ya kita temui ya. Iya, kalau ini kita temui masih di tempat-tempat klinik ya biasanya kalau yang ini ya. Puskesmas gitu ya. Puskes gitu biasanya masih. Tapi sudah jarang juga Pak. Biasanya sekarang sudah menggunakan digital. Digital ya. Ya, digital, betul. Nah, kemudian kita lihat yang ini ada termometer resistensi. Ini untuk mengukur suhu yang tidak terukur dengan termometer yang seperti tadi. Karena dia bisa mengukur sampai min 250 derajat Celcius, bahkan bisa sampai 700 derajat Celcius, suhu yang sangat panas bahkan sangat dingin gitu ya. Nah, kemudian juga ada termometer termokopel. Nah, kalau ini dengan menggunakan digital ya, dan menggunakan termokopel. Jadi ada plat yang dihubungkan sehingga akan membaca berapa skala suhunya. Bahkan ini bisa mengukur sampai 1600 derajat Celcius ya. Selanjutnya ada juga termometer sensor ganda ya, atau juga disebut dengan termometer maksimum minimum bisa juga gitu ya. Nah, termometer ini bisa kalau kita lihat ini ada 2 sensor ya, ada 2 sensor, kemudian ini juga ada dua digital ya, 2 penunjuk gitu. Nah, dia bisa memberikan pembacaan ganda lingkungan yang dapat stabil untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Begitu. Iya. Bisa beda ya Pak? Bisa ya? beda yang karena diukur tepatnya sama? Tepatnya beda. Beda, ini ada alat ukurnya, sensornya ada 2. Iya. Misalnya di ruangan ini berapa, di ruangan ini berapa, itu bisa dilihat dalam satu termometer gitu. Ya, oke. Lebih efektif. Lebih efektif ya. Kemudian ini ada termometer gas, ini berfungsi untuk mengukur suhu gas ya, mengukur suhu gas di sini. Ya. Kemudian selanjutnya ada termometer data logging ya. Itu dia dapat di copy atau di download ke komputer. Jadi kalau kita ukur suhunya di sini, dia akan mencatat suhu detik ini berapa, menit ini berapa, menit berikutnya berapa gitu ya. Kemudian ini kan berbentuk seperti flash disk ya, ada USB-nya begitu. Kita colokkan ke jack, masukkan ke komputer, maka nanti bisa terekam di sana data-datanya. Nah, itu udah lebih mutakhir ya ini ya. Iya. Makanya dibilang sejarah suhu gitu Pak. Iya, Jadi kita ingin tahu suhu saat seminggu yang lalu misalnya bisa terbaca. Dari waktu ke waktu bisa terbaca di sini, tercatat, termemori gitu ya. Nah, itu ya. Jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan suhu ya, baik tadi mengkonversi maupun penggunaannya. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak, penjelasan yang sangat menarik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Iya, amin. Ya. Demikian pemirsa pembahasan mengenai materi suhu dan kalor, subpokok bahasan suhu yang diperuntukkan bagi siswa SMK kelas 11 di semester ganjil. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Maya Trisia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.